Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat serta karunia dan juga hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini yang insya Allah penuh berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, pahlawan umat Islam, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Santriwati serta para hadirin rahimakumullah, sekarang sudah bukan zaman now lagi, tapi sudah zaman akhir. Namun masih banyak anak-anak zaman sekarang, terlebih lagi para santri dan santriwati, dan terkhusus lagi para santri yang mempopulerkan dirinya dengan sebutan santri zaman now. Nah, santri zaman now ini kebanyakan sudah banyak yang luntur akhlakul karimahnya atau akhlak terpujinya. Lah, kenapa kok bisa gitu? Lah gimana enggak? Lihat aja sekarang mereka sudah banyak yang berani menentang ustadz-ustadzahnya, kedua orang tuanya, tidak bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dan terlebih lagi sudah tidak peduli dengan membaca Al-Quran. Astagfirullahaladzim. Dan apalagi dengan keadaan sekarang ini, keadaan COVID-19, di mana mau tidak mau, rela tidak rela, pondok harus men-skip seluruh kegiatan para santri-santrinya untuk sementara waktu ini agar tetap berada di rumah aja. Karena realitas inilah banyak santri yang berada di rumah tuh bukan tambah kuat imannya, tambah kuat doanya, tapi malah kendor imannya. Sholatnya udah bolong-bolong, udah mulai HP-an mulu, sosmedan mulu, WhatsApp, Instagram, Twitter, Telegram, apalah itu, YouTube, apalah itu, TikTok, Masya Allah. Dan terlebih lagi, mereka sudah mulai terbuai dengan kehidupan di luar sana, kehidupan remaja di luar sana. Apalagi dengan kata-kata ini, kata-kata yang sudah tidak asing lagi, sudah kita anggap santuy itu. Apa sih itu? Yap, benar sekali. Itu adalah PACARAN, pacaran. Hadirin teman-temanku sekalian dan para hadirin rahimakumullah. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surah Al-Isra ayat 32. Shadaqallahul azim. Sesuai dengan pembicaraan topik kita kali ini, sesungguhnya pacaran itu dilarang dalam agama Islam. Dan agama Islam itu bukanlah agama yang tiba-tiba langsung mengatakan kalau itu tidak boleh tanpa ada suatu alasan dan penjelasan yang spesifik. Dan salah satu penjelasannya ialah seperti Quran surah Ali Imran ayat 32 yang barusan saya bacakan. Mbak, tapi kan punya perasaan suka, punya perasaan cinta sama lawan jenis itu kan wajar-wajar aja.
Memang benar, mempunyai perasaan terhadap lawan jenis itu sah-sah aja, normal kok. Tetapi yang saya bahas di sini bukan perasaannya, tapi caranya kita menyatakan atau mendefinisikan perasaan itu. Kan tidak perlulah kita punya perasaan sama orang lain, habis itu pakai embel-embel kata-kata pacaran. Oh, yang ada cuma nafsu belakang aja. Lah mbak, tapi kan kita pacaran itu biasa-biasa aja kok, nggak ada yang lebih batas, cuma chattingan doang, telepon-teleponan, toh biasanya juga ujung-ujungnya cuma jalan bareng doang. Lah, yang malah seperti itu sudah membuat malaikat atit semangat kerja, chattingan, teleponan, jalan bareng, apalagi sama yang bukan mahram. Aduh, dosanya mantul. Kenapa bisa gitu mbak? Pertama, kita sudah melakukan serangkaian zina. Jangan bilang zina itu cuma hamil di luar nikah aja. Gitu-gitu juga awalnya apa? Pacaran. Awalnya cuma suka, mikir-mikir, sudah zina hati, itu zina yang paling ringan. Habis itu lanjut nyetelkerin sosmednya si doi, nyimpen fotonya, dielus-elus, dicium-cium fotonya sebelum tidur. Lah nambah zina lagi. Zina apa? Zina pikiran, zina mata. Habis itu masih lanjut ke titik yang paling utama. Ketika si doi juga mempunyai perasaan, lalu kemudian saling menyatakan perasaan dan berakhir dengan berpacaran. Nah, itu sudah dosa zinanya mengalir, berkomplikasi, lalu bermutasi. Segala sesuatu kalau sudah diawali dengan perbuatan yang buruk, maka seterusnya juga akan berakhir dengan perbuatan buruk juga. Dan gak mungkin, dan Allah tidak mungkin meridhoi jalan maksiat itu, apalagi berkenaan dengan perbuatan zina. Mbak, tapi pacar saya memberikan energi positif kepada saya, selalu diingetin sholat, diingetin ngaji, malah merojaah bareng pakai video call. Ingat pesan ibu saya yang satu ini, kalau misalnya lelaki itu soleh, lelaki itu imannya kuat, dia tidak mungkin mengajak kita untuk berpacaran. Karena apa? Kalau misalnya imannya kuat, dia sudah tahu dong kalau pacaran itu dilarang oleh agama Islam. Lah, ini sudah dilarang, kenapa masih dilakuin kalau misalnya imannya kuat? Kalau kayak gini tuh perlu diservis itu pikiran sama hatinya. Toh buat apa kita seorang remaja yang hanya bermodal cinta-cinta monyet dengan pede gagah perkasanya mengalahkan Gatot Kaca, menyatakan perasaan cinta kepada sang pujaan hati dengan cukup berkata I love you atau kece-nya sarang hiu. Iya kalau jodoh alhamdulillah. Lah kalau misalnya 5 tahun pacaran ternyata wassalamualaikum, lah malah sakit hati, malah jadi ambiar semuanya. Astagfirullahaladzim. Sama saja kita jadi security-nya jodoh orang lain. Nyesek banget itu. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Alasan yang kedua, kita sudah menjadi simbiosis komensalisme terhadap orang tua kita, terutama bapak dan saudara laki-laki kita. Bagaimana tidak mau menjadi benalu? Bapak kita, saudara laki-laki kita itu akan menanggung dosa kita nanti. Karena apa? Karena bapak dan saudara laki-laki kita masih punya tanggung jawab kepada anak perempuannya, kepada saudara perempuannya, sampai si perempuan ini sudah menikah. Nah, itu beda lagi ceritanya. Tanggung jawabnya sudah berpindah ke si suami. Nah, kalau misalnya kita 5 tahun pacaran, lah nggak banyak bejibun itu dosanya ngalir sama orang tua kita, sama bapak kita, sama saudara laki-laki kita.
Tidak kasihankah kalian kepada bapak kalau misalnya nanti di akhirat mau masuk surga terhambat gara-gara kalian sudah melakukan dosa berzina karena berpacaran? Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita renungkan dari dalam lubuk hati kita. Apa yang akan kita dapatkan ketika kita berpacaran? Kesenangan, kebebasan. Keduanya itu pun hanya sebagai sementara saja di dunia. Ingat, dunia itu hanya sebagai halte portabel kita, hanya sebagai tempat transit kita. Masih ada akhirat di mana kita sebenar-benarnya akan kembali kepada Sang Pencipta. Sadarkan diri kita untuk berpikir keras. Apakah kita sudah membahagiakan kedua orang tua kita? Apakah kita sudah dekat kepada Sang Rob? Kebaikan apa saja yang sudah kita lakukan selama di dunia ini? Dosa-dosa apa saja yang sudah kita tumpuk selama kita masih hidup di dunia ini? Semoga para hadirin sekalian selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu berada dalam hidayah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian ceramah saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat salah kata yang menyinggung maupun yang tidak berkenan di hati para hadirin. Nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.